Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, hari yang baru yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami terus menjadi para pembelajar-pembelajar firman, sehingga kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk perenungan firman, refleksi Gema hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita hari ini dilandasi dari Yeskiel pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-44, dan saya akan membaca ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44 untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri, karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada masa aku, oleh karena namaku, tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Jemaat kasih dalam Tuhan, beberapa waktu ini saya seringkali melihat sebuah status dari orang-orang, misalkan di Facebook seperti itu ya, atau di status WA dengan sebuah kalimat seperti ini. Jika ada yang menggunakan nomor HP dan profil foto saya untuk menawarkan sesuatu atau untuk meminjam uang kepada Bapak Ibu, maka harap abaikan. Karena itu bukan nomor handphone saya, dan nomor handphone saya cuma satu ini. Ini kalimat-kalimat yang seringkali saya baca dari orang-orang yang foto mereka dan nama mereka dicatut oleh orang-orang yang hendak melakukan penipuan atau penawaran kepada orang-orang yang dikenal oleh orang-orang atau oleh orang yang digunakan fotonya itu. Dan ketika dinyatakan bahwa bukan nomornya, maka orang ini ingin berkata bahwa saya tidak akan pernah melakukan penipuan dan saya akan menjaga nama baik saya. Ketika kita bicara tentang nama baik, maka diri kita sendiri pun seringkali menjaga nama baik, bukan? Menjaga nama baik dalam setiap kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan. Kalau kita sendiri menjaga nama baik kita, maka apalagi Tuhan. Tuhan akan menjaga nama baiknya, menjaga kekudusan namanya. Ketika kita melihat akan Yeskiel, maka di dalam bagian ini, maka Tuhan mengutus Nabi Yeskiel berkata kepada orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa mereka telah merusak akan kehidupan mereka dan mempermalukan nama Tuhan. Ketika kita melihat bagian ini, maka Tuhan memunculkan 4 sejarah, periode sejarah yang dilakukan atau dialami oleh bangsa Israel. Yaitu yang pertama ketika mereka di Mesir, kemudian yang kedua adalah ketika mereka di padang gurun, dan yang ketiga ketika mereka di tanah perjanjian, dan yang keempat adalah ketika mereka di dalam zaman Nabi Yeskiel. 4 masa ini mempunyai sebuah gambaran hidup yang mirip. Bagaimana Allah begitu mengasihi umatnya, tetapi umat yang dikasihi begitu sering memberontak kepada Tuhan, mereka sering melawan Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan hukum mereka. Tuhan hukum mereka dengan dibuang, mengutus bangsa-bangsa lain untuk mengalahkan bangsa Israel dan membuang mereka keluar dari tanah perjanjian. Kenapa Allah lakukan itu? Karena Allah ingin menjaga kekudusan namanya di antara orang-orang Israel dan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, Allah begitu menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kekudusan namanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pun sebagai orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk juga hidup menjaga, bukan sekedar menjaga kekudusan atau nama baik diri kita, tetapi kita pun dipanggil untuk menjaga kekudusan nama Tuhan. Kristen, tahukah kita arti kata Kristen? Kita seringkali dengan bangga berkata, saya orang Kristen. Tetapi
Kristen itu sendiri mempunyai arti sebagai Kristus-Kristus kecil. Kita menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita menjadi kesaksian bahwa Kristus hidup dalam kita. Karena itu sebagai orang-orang Kristen, maka jagalah kekudusan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan dosa, maka datanglah kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, dan berubahlah sehingga kita tidak lagi jatuh dalam dosa. Ketika kita melakukan segala hal dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah, di tengah-tengah keluarga, maka ingatlah bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita dipanggil, dituntut untuk menjaga kekudusan nama Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, Bapak yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang berat? Iya, sesuatu yang berat. Tetapi di dalam sesuatu yang berat ini, Allah senantiasa menyertai kita dan firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menjaga kekudusan namanya dan Dia menuntut kita di dalam hidup kita untuk menjaga kekudusan nama Tuhan. Ingatlah panggilanmu, ingatlah juru selamatmu, dan ingatlah untuk menjaga kekudusan nama Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tahu kelemahanmu, tetapi di dalam kelemahan itu Tuhan akan memampukan kita untuk menjaga kekudusan namanya melalui apa yang kita pikir, melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Tuhan, Engkau tolong kami, memberkati kami. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami hidup untuk menjaga kekudusan nama Tuhan. Melalui kesaksian hidup kami, orang-orang melihat apa yang kami lakukan dan mereka memuliakan Tuhan. Bukan melihat apa yang kami lakukan dan mereka mencemooh akan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Tetapi terus tolong kami untuk hidup memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati.